Oke guys, kali ini aku mau kasih tutorial ke kalian cara mendaftar akun dan registrasi NPWP di e-Rek Dirjen Pajak secara online terbaru 2021. Jadi kita langsung saja ke tutorialnya. Dan tahap pertama kita harus daftar dulu akunnya yang di sini ya guys, yang ada keterangan belum punya akun, klik daftar untuk wajib pajak baru yang belum punya akun. Nah, di sini kalian harus klik dulu ya guys. Nah, di sini akan diarahkan ke pendaftaran akun langkah 1 dari 2 kali. Nah, di sini akan diberi alamat email di kolomnya, disuruh isi gitu guys. Nah, setelah itu diisi kode captcha yang ada di sini guys. Nanti kalian kalau beda orang beda kode juga, isi sesuai dengan situasi kalian masing-masing ya. Nanti kalau setelah itu kalian ketik tanda daftar. Kalau setelah kalian isi email sama kode captcha, nah nanti akan diarahkan ke halaman selanjutnya. Oke guys, nanti kalau selesai daftar, langkah pertama akan keluar seperti ini guys. Selamat, terima kasih Anda telah selesai melakukan langkah pertama dari pendaftaran akun dari sistem kami. Selanjutnya silakan cek email Anda termasuk di folder spam untuk mendapatkan link untuk lanjutan langkah 2 dari rangkaian proses pendaftaran akun. Nah, emailnya seperti ini ya guys. Nah, seperti ini gambaran email tahap pertama kalau misalnya kalian selesai dari langkah pertama pendaftaran akun NPWP. Nanti akan diarahkan link berikutnya untuk pendaftaran kedua. Nah, setelah itu kalian harus tekan di antara salah satunya link verifikasi atau link yang panjang seperti ini guys, yang aku tutupi tanda merah ini. Nanti kalian akan diisi beberapa pertanyaan atau kolom isian data gitu ya guys. Nah, setelah itu langkah keduanya pendaftaran akun, di sini ada keterangan jenis WP orang pribadi atau badan yang ada seperti ini ya guys. Pilih di antara duanya. Kalau kalian orang pribadi jangan pilih pribadi, kalau kalian punya perusahaan pilih badan bisa gitu guys. Nah, di sini langsung kedua isi nama lengkap tanpa gelar gitu ya guys. Dan di sini kalau misalnya untuk perusahaan, tulis di sini ada keterangannya, awalan jenis badan untuk PT, CV, koperasi dan yayasan. Nama ini akan digunakan pada surat keterangan terdaftar, SKT atau kartu NPWP. Nah, setelah itu di sini harus diisi alamat email yang telah aktif, yang sering digunakan gitu ya guys. Nah, kalau misalnya kalau kalian pasang email yang tidak aktif, nanti akan dinyatakan gagal dalam pendaftaran gitu ya guys. Nah, di situ nanti akan dikonfirmasikan kalau kalian sudah mendaftar akun NPWP. Nah, setelah itu kalian akan disuruh ngisi password atau kata sandi, ulang password, gunanya untuk kalian bisa masuk ke akun NPWP online gitu. Nah, disarankan kalau pakai password harus huruf kapital di awalnya, terus pakai angka, jangan ada pakai tanda misalnya kayak strip atau tanda tambah atau tanda misalnya ada strip bawah gitu ya, gak boleh karena bisa akibatnya error gitu. Nah, disarankan untuk huruf dan angka saja gitu. Nah, setelah itu disuruh isi nomor HP yang sering digunakan dan akan digunakan pada formulir pendaftaran NPWP. Pastikan nomor telepon atau HP yang Anda masukkan adalah nomor yang masih aktif dan sering Anda gunakan. Nah, setelah itu kalian disuruh isi pertanyaan. Isi pertanyaannya bisa kayak gini ya guys. Banyak ragamnya, coba kalian tengok nantinya pertanyaan apa aja, terserah kalau kalian pilih yang mana nantinya. Setelah itu kalian diharuskan mengisi kode captcha sebelum kalian klik tombol daftar. Isi kode captcha-nya dulu ya guys. Setelah itu baru klik tanda daftar yang ada di pojok bawah kanan ya guys. Nah, setelah itu kalian dapat ini guys. Setelah kalian klik tombol daftar, katanya terima kasih Anda telah selesai melakukan langkah kedua dari pendaftaran akun di sistem kami. Selanjutnya silakan cek email Anda termasuk di folder spam untuk mendapatkan link untuk melanjutkan langkah aktivasi dari rangkaian proses pendaftaran akun.
akun. Nah, di sini kalau nggak salah 2 kali kita dapat email. Nanti selanjutnya akan dapat lagi email untuk ya semacam kita dapat kartu NPWP gitu nanti ya guys. Nah, di sini akan diulangi lagi kalimat selamatnya sama kayak sebelumnya. Nah, kita langsung saja ke berikutnya ya guys. Nah, setelah itu kalian dapat email yang ketiga kalinya. Katanya pada tanggal ini, pukul ini, sistem kami menerima permintaan pendaftaran akun untuk Anda untuk mengaktifkan akun Anda. Silakan klik tautan pada berikut ini ya, link notifikasi. Nah, jika kalian tidak mengakses linknya secara langsung, kalian klik tombol link yang ada pada sini guys, yang keduanya. Nah, setelah itu kita klik bagian linknya ya guys. Oke guys, kalau kalian selesai pendaftaran 1 dan 2, kalian akan diarahkan ke link berikutnya. Klik di sini untuk memulai pendaftaran NPWP. Gitu guys. Setelah kalian klik link yang pada email ketiga tadi, kalian akan diarahkan ke formulir registrasi data WP wajib pajak gitu guys, yang di sini. Nah, pertama kalian harus ngisi tahap kategori. Setelah itu kalian akan diminta kategori wajib pajak yang kalian alami sekarang. Kalau aku sih, aku pilih orang pribadi karena pribadi aku sendiri yang punya NPWP. Kecuali kalau kalian dalam keadaan setelah menikah, kalian cerai, nah kalian bisa milih wanita yang telah hidup berpisah berdasarkan keputusan hakim atau HB, istri dengan perjanjian permisahan harta dan penghasilan, istri memilih menjalankan hak dan kewajiban perpajakan terpisah. Baru kalian pilih di antara yang 3 ini ya guys. Nah, setelah itu kalian akan diminta lagi status pusat atau cabang pendaftaran NPWP kalian. Pusat atau cabang. Kalau cabang nanti kalian pilih, kalian akan diminta lagi NPWP pusat apa gitu kan. Mending kalian pilih yang pusat tanpa diminta NPWP pusat. Nah, secara otomatis kalau kita pilih yang pusat, nanti NPWP pusatnya akan diarahkan gitu. Kalau cabang sih menurut aku ya gimana ya, akan diminta lagi sih, agak ribet gitu kan. Setelah itu kalian klik tombol next kalau melanjutkan formulir tersebut. Tahap selanjutnya, tahap identitas. Setelah itu kalian akan diminta nama lengkap untuk pendaftaran wajib pajak gitu guys, sesuai dengan nama KTP, KK, dan data pribadi lainnya. Setelah itu gelar depan belakang teruntuk yang lulusan sarjana atau lulusan kuliah gitu guys, kayak nama depan prof atau gimana gitu. Yang kedua, tempat dan tanggal lahir dan diisi dengan benar-benar lengkap dan betul kalau ini sesuai dengan KTP, KK, dan data pribadi lainnya. Yang ketiga, jenis kelamin. Jenis kelamin kalian berdasarkan yang kalian alami sekarang, perempuan atau laki-laki, jangan pilih waria gitu. Yang keempat, status pernikahan. Kalau kalian masih dalam keadaan belum kawin, klik yang belum kawin. Kalau udah, klik yang kawin gitu ya. Yang kelima, kebangsaan. Kalian harus sesuaikan kalian tinggal di mana, asal di mana. Kalau aku sih Indonesia. Kalau misalnya kalian berasal dari Malaysia, tulis Malaysia. Kalau misalnya kalian punya keturunan Indonesia Malaysia, harus sesuaikan dengan KTP kalian yang sekarang. Misalnya kalian tinggal di Indonesia, kalian asli Malaysia, ya tulis berdasarkan domisili yang kalian tinggal sekarang gitu. Setelah itu isi nomor kartu keluarga kalian dengan benar dan lengkap. Oleh karena itu nanti akan diperiksa oleh Dirjen Pajak berdasarkan data-data pribadi kalian seperti KTP dan KK. Soalnya itu bekerja sama dengan Dukcapil, akan diperiksa apakah benar ini punya kalian atau tidak gitu ya. Setelah itu isi nomor induk kependudukan atau NIK dengan benar dan lengkap serta sesuai dengan KTP, KK, dan data pribadi lainnya. Soalnya itu akan menyangkut data pribadi kalian nantinya saat pendaftaran dan diperiksa langsung oleh Dirjen Pajak secara otomatis. Dan kalau nggak salah ini bekerja sama dengan Dukcapil karena ini menyangkut data pribadi warga Indonesia gitu kan. Setelah itu diminta lagi nomor telepon kalau misalnya kalian mempunyai
mempunyai perusahaan, kalian akan diminta juga nomor telepon yang angka depannya seperti 021 dan seterusnya gitu. Biasanya itu nomor kantor kan. Kalau misalnya kalian tidak punya nomor kantor, bisa di skip aja atau dikosongkan saja gitu. Nah, setelah itu diminta lagi nomor handphone kalian yang masih aktif, dan yang selanjutnya email yang aktif juga. Yang selanjutnya nomor voicemail. Kalau misalnya kalian tidak punya, skip aja gitu guys. Nah, setelah itu kalau kalian sudah mengisi data-datanya, kalian langsung klik next aja ya guys. Tahap selanjutnya tahap penghasilan. Setelah itu isi berdasarkan pekerjaan kalian masing-masing ya guys. Setelah itu ada sumber penghasilan, kita checklist pekerjaan dalam hubungan kerja. Setelah itu klasifikasi lapangan usaha harus sesuai dengan profesi kalian yang sekarang. Terus uraian pekerjaan harus sesuai juga dengan pekerjaan yang sekarang. Selanjutnya klik kegiatan usaha. Kegiatan usahanya seperti ini guys, ikuti aja alurnya. Nah, setelah itu kalian diminta juga berdasarkan profesi yang kalian geluti sekarang, yaitu bisa kalian pilih di situ guys. Setelah itu checklist pekerjaan bebas ya, seperti ini gambarannya guys. Setelah itu isi kode klasifikasi lapangan usaha kalian yang sekarang. Kalau udah siap, klik next ya guys. Setelah itu isi juga klasifikasi lapangan usaha yang kesekian kalinya, soalnya banyak juga ditanyanya tentang itu guys. Setelah itu kalau selesai isi datanya, langsung klik next aja ya guys. Setelah itu ada alamat tempat tinggal menurut keadaan yang sebenarnya. Kalau misalnya tempat tinggal kalian sama, teruskan aja guys. Isi alamat kalian berdasarkan KTP dan KK kalian ya guys. Setelah itu isi data kalian berdasarkan KTP dan KK kalian ya. Nah, setelah itu isi kode pos kalian dan provinsi. Kalau udah selesai, klik next ya guys. Tahap selanjutnya yaitu tahap alamat KTP. Setelah itu isi kode wilayah kalian sesuai dengan KTP kalian ya guys. Nah, setelah itu isi kecamatan, kabupaten, kota, provinsi, dan kode pos sesuai dengan KTP dan KK kalian ya guys. Isi nomor telepon, voicemail, dan handphone. Kalau telepon dan voicemail ini ada pada kantor-kantor. Yang pada umumnya kalian isi aja nomor handphone ya guys. Kalau misalnya kalian tergabung dalam perusahaan, isi dengan nomor voicemail dan nomor telepon ya guys. Tahap selanjutnya tahap alamat usaha. Setelah itu isi alamat tempat usaha kalian yang sekarang. Kalau misalnya beda, isi kolom tersebut guys. Kalau misalnya sama, checklist tanda sama dengan tempat yang sebenarnya, nanti akan mengikuti alamat kalian yang sebenarnya. Nah, setelah itu isi kolom yang ada di sini guys, sesuai dengan KTP, KK, dan lainnya gitu ya guys. Nah, setelah itu isi nomor telepon, voicemail, dan handphone. Kalau misalnya udah selesai, klik next ya guys. Tahap selanjutnya yaitu tahap info tambahan. Nah, setelah itu info tambahannya kisaran penghasilan kalian per bulan, sesuaikan dengan keadaan kalian masing-masing ya guys. Kalau aku sih pilih kurang dari 4.500.000 ya, sesuai dengan konten kreator ya, kadang naik turun, gajinya nggak menentu kan, kita harus tetapkan yang kurang dari 4.500.000. Tahap selanjutnya yaitu tahap persyaratan. Ini hampir dekat kali ya guys. Nah, di sini ada keterangannya, silakan kalian baca dulu ya guys. Tahap selanjutnya yaitu pernyataan. Isi pernyataannya silakan kalian baca dulu secara teliti. Apakah data kalian benar atau tidak, silakan dibaca dulu. Setelah kalian baca, nanti klik aja next ya guys. Tahap selanjutnya yaitu tahap PP23. Isi pemberitahuannya silakan kalian baca dulu ya guys, atau kalian pause saja dulu. Setelah kalian baca secara teliti, kalian simpan formulir ini dengan klik iya. Setelah itu kalian akan dapat email dari pajak yang kedua guys, seperti ini gambarannya. Nah, di sini ada status pendaftaran PWP kalian lengkap.
Nah setelah itu ada rekam formulir gitu guys. Setelah itu ada juga minta token yang kirim formulir. Diharapkan kepada penonton untuk membacanya terlebih dahulu dengan teliti. Setelah kalian baca, isi kode captcha-nya dengan benar, dan setelah itu klik submit ya guys. Setelah itu kalian isi tokennya yang ada di email ya guys. Diharapkan kepada penonton untuk membacanya terlebih dahulu secara teliti. Nah setelah itu isi token kalian yang ada pada email kalian ya guys. Nah kalau udah selesai isi tokennya, kalian klik kirim ya guys. Setelah kalian klik kirim, nanti akan ada notifikasinya seperti ini ya guys. Nah di sini NPWP kalian sudah terverifikasi ya guys. Setelah itu kalian dapat email yang keempat seperti ini guys. Sekian dulu tutorial pada hari ini. Kalau misalnya ada kesalahan dalam pembuatan tutorial ini, dimohon dimaafkan ya guys. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya guys. Serta aktifkan lonceng notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan video selanjutnya. Oke, see you next time. Bye bye.